Nani mungkin supaya tidak lupa karena tadi sudah masuk ada pertanyaan, ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara membedakan BPJS yang berbayar sama yang dibayar sendiri atau yang dibayar pemerintah, itu bagaimana sih Bu? Mungkin yang BPJS, karena kalau dilihat tadi di persyaratan khusus adanya kartu program penanganan kemiskinan atau terdaftar pada DTKS Dinas Sosial bagi jalur afirmasi, itu alternatif atau gimana sih Bu? Ya, untuk jalur KETM itu sebetulnya sekitar 6 bulan sesungguhnya anak itu sudah terdata di Dinas Sosial yang di TKS itu sesungguhnya. Tetapi ada lagi kartu-kartu lain pendukung. Nah, kalau memang yang bersangkutan sudah dinyatakan kelompok dari kelompok ekonomi yang tadi disebutkan oleh Dinas Sosial, itu sebetulnya sudah ada data, sudah ada itunya Pak, sudah ada datanya, sehingga tidak akan mengatakan saya sebenarnya sudah daftar tapi saya tidak punya kartu. Itu sebenarnya bisa dicek di Dinas Sosial begitu. Ya, Bu. Jadi, untuk KETM itu Pak. Jadi mungkin kalau bukan misalnya BPJS atau BP. Silakan Bu. Ya, iya Pak. Nah, ini mungkin yang ditanyakan tuh antara BPJS yang dibayar pemerintah dan dibayar sendiri. Tapi pada intinya mah bisa dilihat pada terdaftar di data DTKS gitu aja Bu ya. Iya, betul. Nah, kebetulan kemarin saya cek juga webnya sudah ada yang dari Kementerian Sosial. Jadi tinggal dicek aja DTKS. Nah, di situ Bapak Ibu yang tadi bertanya bisa men-searching sendiri apakah orang ini terdaftar di DTKS atau tidak gitu Bu ya. 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 Terus yang sebentar Bu, kita baca lagi beberapa pertanyaan dari tadi yang sebentar dari Pak. Nah, ini dari Pak Andi Sudarsono. Apakah jalur prestasi nilai rapot bisa digabung dengan nilai kejuaraan? Enggak bisa. Jawabannya tidak bisa Pak, karena masing-masing jalur ada mekanisme tersendiri. Tinggal nanti anak tersebut mau ikut jalur yang mana yang lebih menguntungkan untuk anaknya Pak. Ya, itu Pak Andi, jadi untuk nilai prestasi rapot tidak bisa digabungkan dengan nilai kejuaraan. Untuk selanjutnya dari Dwi Yulianti SMP BPI 1 Bu. Pak mau nanya, nilai kalibrasi N kecil, M dan ranking dihitung dari nilai pengetahuannya saja atau dihitung juga nilai keterampilan? Mangga Bu. Ya, jawabannya hanya kognitif saja Pak, hanya pengetahuan saja. Oke. Ya Bu, ini ada lagi dari Nanang Suherman. Punten izin bertanya, kebetulan di sekolah saya ada anak berkebutuhan khusus di kelas, namun khususnya anak tersebut kurikulumnya mengalami modifikasi untuk pengaturan ranking, bagaimana seharusnya digabung saja atau dipisahkan antara anak reguler dengan anak kebutuhan khusus. Sementara format nilai yang harus diisi yang kami terima dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, waduh ini panjang. Yang harus diisi yang kami terima dari Dinas Pendidikan Kota Bandung digabung antara anak berkebutuhan khusus dan anak reguler. Gimana nih Bu? Ya, prinsip tentang inklusif, sekolah inklusif sesungguhnya anak disabilitas tidak menjadi pembagi. Jadi dipisahkan Pak sebetulnya penghitungannya karena KKM-nya anak disabilitas itu berbeda dengan anak pada umumnya, terutama bagi anak yang mengalami hambatan intelektual. Tapi kalau anaknya tidak mengalami hambatan intelektual, baik itu misalnya tunanetra atau tunarungu atau yang tidak bisa jalan, itu bisa saja disatukan karena menggunakan kurikulum yang sama, KIKD-nya sama. Tetapi untuk anak yang hambatan intelektual itu biasanya dipisahkan, tidak menjadi dihitungkan dengan anak yang lain di kelasnya tuh. Ya, terima kasih Bu. Mungkin bagi Ibu Bapak nanti yang agak kurang puas bisa bertanya juga, nanti dari tim pengampu SMA SMK akan melakukan sosialisasi juga ke SMP di lingkungan KCD 7.
Yang berikutnya Bu, kita baca lagi dua penanya aja karena nanti ada yang teknis sekali Bu dari Pak Tresna sama Pak Rudi. Ini ada dari Pak Ibu atau Bapak nih Juhaiti SMP 5. Apakah ranking per kelas atau per sekolah dan di ranking dari yang mendaftar saja? Gimana nih Bu? Ya. Nanti teknisnya akan oleh Pak Tresna ya, hanya rankingnya itu adalah per semester per kelas Pak. Jadi nanti akan ada 5 ranking di 5 semester itu per kelas. Nanti bagaimana teknik input datanya oleh Pak Tresna. Tetapi sebetulnya nanti yang diinputkan ke PPDB itu sebetulnya semua anak saja. Karena kan nanti kasihan kalau seandainya anak menjadi tidak bisa diproses gara-gara tidak diinputkan oleh operator. Ya, terima kasih Bu. Nanti ada teknis secara detailnya oleh Pak Tresna. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu, untuk waktunya sudah menyampaikan materi yang begitu banyak. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua yang hadir di sini. Dan Ibu tetap diberikan kesehatan dan keselamatan. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Mari kita selanjutkan ke materi selanjutnya yang dari nanti akan ada disampaikan oleh Pak Tresna mengenai teknis. Mohon maaf Bapak Ibu, masih banyak pertanyaan yang belum kita jawab karena keterbatasan waktu. Kita lanjut ke paparan teknis, nanti akan disampaikan Pak Rudi dan Pak Tresna. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Mau mantau saja atau gimana? Silakan Bu. Ya, saya standby Pak. Ya, terima kasih Bu. Untuk materi selanjutnya saya sampaikan ke Pak Tresna. Silakan Pak Tresna.